Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya, Dian Amelia, dalam program Education Talk Politeknik Bosowa. Program ini menayangkan sejumlah edukasi, pengalaman, hingga tips and trik untuk berada di kampus terbaik di Indonesia Timur Politeknik Bosowa. Oke, kali ini saya tidak sendirian tentunya dan sudah ditemani oleh mahasiswa dan mahasiswi dari program studi Teknik Mekatronika. Oke, mungkin kita sapa-sapa dulu ya. Di sini kita sudah bersama ada salah satu mahasiswi cantik di sini nih. Halo. Halo, Kak. Boleh dong perkenalan dulu. Apanya nih? Namanya dong ya. Nama saya Winnie Rahma. Saya biasanya dipanggil Nini. Oke, jadi saya panggil Nini aja ya. Iya. Oke, halo Nini. Halo, Kak. Oke, kita beralih ke sebelahnya nih, mahasiswa terganteng kita. Halo. Oke, boleh dong kenalan dulu. Perkenalkan, nama saya Habib Abdul Wahab, biasa disapa Habib. Oke, halo Habib. Oke, jadi di sini kita sudah bersama Nini dan Habib. Nah, Nini dan Habib ini tentunya akan membahas seputar program magang di Taiwan ya. Oke, program magang di Taiwan. Nah, tentunya nih mahasiswa dan mahasiswa Politeknik Bosowa ini tidak lain dan tidak bukan selalu magang di luar negeri. Oke, mungkin kita akan bahas-bahas sedikit ya tentang bagaimana sih tips dan trik dari kalian berdua ini sudah bisa nanti magang di luar negeri. Oke, kita mulai dari Nini dulu. Nini, tolong dong bagikan sedikit tips dan triknya sama teman-teman. Kok bisa sih mau magang di Taiwan? Silahkan. Jadi tips dan triknya sebenarnya tidak ada tips dan trik khusus Iya. untuk magang ini ya di luar. Cuma kemarin itu ada penyampaian kalau ada program magang ke luar. Iya. Nah di situ teman-teman itu kayak excited gitu kan, kayak tertarik gitu karena programnya ini kan kayak kita tuh kayak wah Iya. keluar ya. Jadi teman-teman itu kayak tertarik terus semangat sekali juga dengan ini programnya ini. Jadi sebenarnya kalau ditanya tips and trick cukup persiapkan diri saja, persiapkan berkas. Terus kalau triknya tidak ada hal khusus ya? Tidak ada hal khusus. Hal yang ini aja yang umum-umum, administrasi dan sebagainya. Seperti itu, Kak. Oke, sejauh ini sudah sampai di mana pengurusan administrasi yang Nini lakukan? Kemarin itu terakhir sampai di ini ya, di rapor. Di rapor Iya, ya? di rapor. Itu perlu di-scan, dilegalisir dan sebagainya. Harus juga ada keterangan beda identitas karena keterangan terkait satu orang gitu kan. Iya. Maksudnya di dalam berkas itu mungkin nama-namanya berbeda. Iya. Jadi kita harus harus ini minta keterangan supaya menjelaskan bahwa nama yang tertera di berkas itu menjelaskan satu orang gitu. Oke. Untuk pengurusan visa ke depannya gitu, Kak. Oke, luar biasa ya. Untuk Iya. kedepannya sudah banyak nih yang Nini bagikan juga Iya. untuk pengalaman-pengalaman serunya. Oke, kita beralih ke Habib. Untuk Habib sendiri ini bagaimana Habib? Udah apa-apa aja yang Habib persiapkan untuk menuju Taiwan tentunya? Ya, sama yang dikatakan teman saya ini, yang harus dipersiapkan itu ialah berkas-berkasnya, administrasinya untuk pengurusannya. Contohnya pengurusan visanya itu kan harus membutuhkan banyak tuh berkas. Contohnya dari menyiapkan dari kartu keluarga, KTP, ijazah dan sebagainya lah begitu. Oke, perasaan Habib gimana nih Habib? Kan sudah mau ke Taiwan nih. Nanti Habib ke Taiwan kapan rencana? Ya, untuk rencana ke Taiwannya itu di semester ini. Semester ini ya? Ya, Oke. untuk keberangkatannya. Untuk nanti di sananya itu sudah dipersiapkan lah untuk kesananya nanti. Ada yang mengurus biaya ke sana sama kayak tempat tinggalnya Oke. gitu. Jadi untuk tempat tinggal dan biaya hidup sudah ditanggung di sana ya? Sudah di-cover di Sudah sana. di cover, wih luar biasa sekali ya PPI ini. Nah nanti kalian di Taiwan ini kira-kira PPI-nya berapa lama? Sebenarnya kalau untuk berapa lamanya itu yang aslinya itu kan sebenarnya 2 semester. Iya, boleh setahun ya? Iya, hampir Iya. setahun ya. 2 semester itu kan 8 bulanan lah Iya. ya. Tapi kalau
tergantung dengan kebijakan program studi masing-masing. Kalau misalnya dari program studinya sudah minta untuk kembali, ya tidak ada pilihan lain selain kembali ke negara ini, Ke negara ke asal. Indonesia. Iya. Iya. Terus kalau misalnya di Taiwan ya, rencana ini nanti kalian ditempatkan di mana? Boleh dong dari Habib dulu. Untuk tempatnya itu perusahaannya itu ya multinasional dan perusahaannya perusahaan besar lah di Taiwan. Jadi perusahaan-perusahaan bergengsi ya Habib ya. Oke, gimana sih perasaan kalian nih? Khususnya Habib dulu nih, kayaknya sudah agak-agak excited nih untuk pergi ke Taiwan. Tentunya ya semangat sekali lah karena jarang dari kampus-kampus lain bisa mendapatkan program seperti ini, magang ke luar negeri. Oke. Dan kalian yang ke luar negeri ini hanya kalian berdua atau ada teman-teman yang lain? Ada teman yang Oke, lain. jadi banyak ya? Iya, cukup banyak yang ikut Kak. Maksudnya bukan dari program studi kami saja, tapi program studi yang lain juga kayak perhotelan, mesin, terus teknik listrik juga, ya. Sama teknik mekatronika. Cuma 4 dari 5 program studi, hanya 4 program studi saja yang pergi. Gitu, Kak. Oke, kira-kira nih saya untuk Winnie dulu lagi ya. Iya. Hal apa saja sih nantinya yang Winnie sudah bayangkan selama bekerja di Taiwan? Maksudnya apa yang bakal saya Iya, apa yang lakukan? akan Iya. jadi di pemahamannya Winnie tuh nanti ketika di sana tuh apa yang akan Winnie lakukan? Bekerjanya nanti tuh akan seperti apa? Kayak seperti itu sih. Kalau di dalam pikiran saya tuh, saya pribadi Iya. mikirnya tuh kalau saya kan dari program studi yang erat kaitannya dengan manufaktur ya Kak. Iya. Jadi bayangan saya itu di sana nanti bakal melakukan sesuatu yang ada kaitannya, maksudnya yang dekat lah kaitannya dengan apa yang selama ini dipraktekkan di kampus begitu. Seperti misalnya kayak pneumatik, hidrolik, terus ada juga PLC dan sebagainya. Saya pikirannya itu kayak mungkin dekat-dekat dengan itulah gitu yang akan kita lakukan di sana nantinya gitu Kak. Oke. Untuk benefitnya apa saja nih yang kalian dapatkan untuk PPI di Taiwan? Benefitnya, Iya. yang tadi Habib bilang itu benefitnya itu kayak akomodasinya ya Kak ya. Iya. Akomodasi kayak tempat tinggal, terus ada gajinya juga. Ya. Terus apa lagi ya? Kayak di sana tuh kayak ditanggung, di cover gitu loh Kak, biaya hidupnya. Nah itu sih yang sejauh ini benefit yang kita bakal dapatkan selama di sana. Khusus untuk diri kalian sendiri ini apa? Personally gaji. Gajinya. Personally gaji ya. Gaji. Iya, karena kan kita ini masih kuliah, Iya. terus PPI sambil digaji tuh kayak rasanya Iya. wah, lumayan. Lumayan. Ya. Pikiran kita sama Iya. nih. Lumayan nih kapan lagi nih kita kerja magang digaji 8 Digaji, bulan. iya. Oh, lumayan bisa ditabung-tabung. Iya. Oke. Jadi kan Nini dan Habib ini kan dari teknik mekatronika nih. Iya. Nah, kira-kira nih pelajaran apa saja nih yang sudah Nini bisa terapkan nanti ketika bekerja di Taiwan? Apa-apa saja nih hal-hal yang sudah Nini dapatkan dan Habib dapatkan di Politeknik Bosowa? Untuk diterapkan ke Taiwan tentunya. Pelajarannya maksudnya praktik ya Kak? Praktik ya? boleh, Praktik. teori juga boleh, pelajaran hidup juga boleh. Apa aja Pelajaran boleh. Bertahan hidup. Nah, itu paling penting loh. Bertahan hidup di negara orang. Survive ya. Iya. Kalau pelajarannya yang pelajaran formal dulu ya Kak. Ya banyak sih sebenarnya. Ada yang kayak tadi yang pneumatik, hidrolik, terus PLC, terus ada juga rangkaian listrik, rangkaian elektronika, terus apa lagi? Dan kalau saya lihat juga ya apa itu dari kayak disiplinnya kan. Iya. Iya. Di Politeknik Bosowa itu kan sangat disiplin sekali. Iya. Iya. Jam 8 Jam 8 pulang jam 5, jadi memang kalian sudah dididik untuk kerja di industri ya. Iya. Jadi ketika kerja di industri nggak akan kaget lagi dengan Ya, ritme kulturnya di kerjanya. sana, iya. Oke, berhubung tadi kan kita ada Winnie sebut survive ya, bertahan hidup juga di sana tuh. Nah, hal apa saja nih yang bikin kalian untuk bertahan hidup nantinya di Taiwan? Bertahan hidup. Kalau di daerah orang ya terutama ini ya bahasa tentunya Nah. ya bahasa.
Sudah sampai di mana nih bahasanya? Bahasa Mandarin atau bahasa Inggrisnya nih? Bahasa Inggris dulu Kak. Oh, bahasa Inggris dulu. Kirain langsung bahasa Mandarin nih sampai di sana. Oke. Kalau bahasa, saya sebenarnya kalau bahasa tidak ada problem soal bahasa. Eh, Gimana? Kalau saya sih ya, adunya lah bahasa Inggrisnya kurang. Jadi masih tetap Iya, belajar masih ya? belajar. Iya, masih karena- tetap ada ini Mm-mm, pelatihan makanya. nantinya. Itu bagusnya sekarang apa itu kami yang ingin diberangkatkan ke Taiwan ini diberi pelatihan bahasa Inggris. Jadi nanti di prodi kami dihususkan apa itu diberikan pelatihan bahasa Inggris selama 1 minggu seperti itu Kak. Oke. Dan itu sudah berlangsung atau belum, Habib? Untuk pelatihannya itu dimulai minggu depan Kak. Dimulai minggu depan. Jadi pekan depan sudah mulai berlatih ya. Oke. Jadi nanti nih Habib pulang ke Indonesia nih sudah nggak pakai bahasa Indonesia lagi nih. Pakai bahasa Mandarin. Pakai bahasa Mandarin. Pergi pakai bahasa Inggris, pulang pakai bahasa Mandarin. Wah, luar biasa nih Habib nih. Udah ketemu Tomingso nih nanti di sana nih. Oke. Mungkin ada nggak sih saran-saran dan kesan-kesan kalian ini yang akan berangkat nantinya? Saran untuk Kalau mungkin saran- adik-adik kalian yang akan next mungkin ke negara-negara mana? Iya. Kalau saya saran sejauh ini ya, yang sejauh saya yang lakukan gitu. Saran itu untuk berkas. Saran saya tuh berkasnya harus disiapkan lebih awal gitu. Iya. Karena kalau pengalaman saya pengurusan berkas itu lama mengurusnya, kayak ribet ya. Terutama yang namanya kayak panjang gitu kan, karena namanya panjang Kak. Iya. Jadi siapa tahu nanti ada beberapa kata yang ini yang kurang hurufnya, ada yang panjang namanya kurang sesuai, ya itu susah diurusnya, harus kesana sini lah pokoknya Kak. Berkas sih utamanya saya. Berkas, mungkin juga kedisiplinan. Iya. Oke. Dari Habib sendiri nih kayaknya sudah pengen ngomong nih hal-hal yang udah dipersiapkan nih untuk teman-teman atau adik-adiknya di bawahnya. Untuk pesan-pesan untuk adik-adik ya kalau bisa selalu mendengarkan dosen di kampus, rajin, disiplinnya ditingkatkan karena kita tidak tahu kan kalau sudah di negara orang kan biasanya itu langsung beda Ki, langsung kaget tiba-tiba kenapa begini, Ya. waduh Culture shock. tiba-tiba seperti itu. Jadi pesan saya selalu mendengarkan apa yang dikatakan oleh dosen dan selalu disiplin lah untuk ke kampusnya begitu. Harus punya manajemen waktu ya tentunya. Oke. Nah, di sini kan kalian sudah mau berangkat Taiwan nih. Persiapan juga udah hampir rampung ya tentunya, apalagi akan berangkat di semester ini. Apal terus untuk bahasa Inggrisnya sudah dimulai pekan depan. Saran untuk adik-adiknya juga udah. Nah, untuk diri kalian sendiri nih, kalau memang berkas udah, hal-hal apa aja nih yang untuk khususnya diri kalian? Yang kalian kira-kira nanti persiapkan ketika di sana, entah itu mulai dari kesiapan diri, mulai dari mengatur waktunya, hal-hal apa saja sih? Mungkin ada yang kurang atau apa dari Winnie? Dari saya dulu. Kalau saya ini ya kedisiplinan, saya utamanya kedisiplinan karena saya jujurnya itu agak susah mengatur waktu gitu Kak. Ya. Apalagi kalau misalnya ada banyak tugas atau banyak yang kayak mau dikerjakan gitu. Saya rada ini susah buat menggolongkan yang mana prioritas, yang mana bukan gitu Kak. Nah itu yang perlu saya tingkatkan. Sebelum berangkat ke sebelum Taiwan berangkat, ya. Kalau Habib sendiri nih apa Habib? Untuk kendalanya ya sama sih kayak ini nih, biasa Disiplin ya. disiplinannya kurang manajemen waktu lah begitu. Oke. Semoga nantinya kalian ketika di Taiwan sudah jadi lebih disiplin, lebih menghargai waktu dan lebih tahu mana yang prioritas dan mana yang belum jadi prioritas. Oke. Oke ya Amin. teman-teman ya. Oke. Untuk sepatah kata dulu dong untuk teman-teman kalian di Politeknik Bosowa, dimulai dari Habib dulu. Untuk kata-kata ya untuk bagi teman-teman yang berada di Politeknik Bosowa tetap semangat. Kita tidak tahu kapan kita akan magang di luar negeri, kapan kita
harus disuruh tiba-tiba mengurus paspor seperti itu, ya Kak. Itu aja. Oke, dari Winnie sendiri? Kalau buat saya kata-kata buat teman-teman yaitu selalu siap dengan apa yang bakal terjadi ke depan. Harus siap dari segi apapun, mental, dari segi diri sendiri dan sebagainya gitu Kak. Oke, mungkin itu saja ya. Iya. Oke, terima kasih untuk Winnie dan Habib sudah mampir di podcast Education Talk Politeknik Bosowa. Jangan bosan-bosan mampir ya, karena nanti ketika kalian pulang dari Taiwan, saya bakal undang kalian lagi untuk bercerita pengalaman-pengalaman seru selama di Taiwan. Oke? Kak. Oke. Oke. Baik teman-teman di Politeknik Bosowa maupun di bukan Politeknik Bosowa, seperti kata Winnie, selalu siap untuk menghadapi ke depannya. Apapun yang terjadi, mari kita hadapi dengan hati yang lapang dan wajah yang tersenyum. Oke, saya Dian Amelia pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa dan terima kasih.